Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang aplikasi pengolah angka ya. Kemarin kan sudah pengertian sel, border itu apa. Kalau sekarang kita ke format datanya. Nah, kemarin saya sudah minta kalian untuk mencari beberapa tipe data. Itu nanti dikumpulkan ya. Tipe-tipe data itu dikumpulkan, kita bahasnya besok ketika kita sudah mulai praktek. Itu kita bahas. Kemudian untuk materi hari ini kita melanjutkan yang kemarin itu mengenai format nomor. Nah, kemarin kan kalau saya minta data itu kan ada banyak ya. Mengenai format data itu ada number, ada text, ada date, ada time, kemudian ada lagi integer dan lain-lain. Mungkin sesuai yang kalian dapatkan. Nah, khusus hari ini kita bahas tentang nomor. Itu bisa dilihat slide-nya, itu spreadsheet atau Excel itu dapat menggunakan pemformatan nomor yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Format tersebut itu memberitahu jenis data apa yang digunakan. Misalnya tanggal, waktu, persentase, mata uang, dan lain sebagainya. Kemudian, format nomor di spreadsheet itu membuat kita itu lebih mudah membacanya. Misalnya ada data kok angkanya banyak, ada nol-nolnya. Ini sebenarnya data ini berupa data apa sih? Data uang kah? Atau data nomor biasa kah? Misalnya seperti itu. Kalau kita format itu akan lebih mudah. Kemudian juga mempermudah dalam memahami data yang dimasukkan. Kemudian memastikan bahwa data yang dimasukkan konsisten dengan rumus sehingga akan dihitung dengan benar, begitu ya. Next, sebagai contoh, nah ini ada data tabel yang isinya itu berupa data teks seperti ini, kemudian ada data angka seperti ini, ada data tanggal, dan ada mata uang. Kemudian bagaimana cara memformat data tersebut? Ini yang saya tulis cuma dua ya, format mata uang dan format tanggal. Selebihnya nanti akan kita praktekkan ketika kita tatap muka. Kan kalian kan tatap muka kan seminggu pasti ketemu sekali tuh. Jadi kita praktekkan cara atau memformat data di Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, kalau secara tertulisnya itu seperti ini. Tinggal di blok data yang akan diformat, kemudian diklik menu format cell, pilih tab number, kemudian pilih lagi accounting, kemudian cari simbol mata uang yang mau digunakan itu apa. Kemudian di oke. Setelah itu kalau format yang mata uang. Kalau format tanggal itu sama aja, yang penting di blok dulu. Blok data yang akan diformat, kemudian klik format cell, kemudian number, dan pilih date. Date itu tanggal. Kemudian kalian tentukan jenis format tanggal yang diperlukan. Nah, ini contoh realnya seperti ini. Sebentar ya, saya bukain Microsoft Excel dulu. Saya buka Microsoft Excel dan kita lihat format. Nah, misalnya di sini. Misalkan di sini saya mengetik angka 200.000, 400.000,
kemudian berapa lagi? 500.000. Nah, bagaimana ini biar jadi format mata uang kan gitu. Yang penting adalah diblok dulu datanya seperti ini. Kemudian di sini ada tab atau menu format, itu di sebelah sini ada format sel ya. Kita klik, kemudian pilih format sel, kemudian pilih accounting. Ini tabnya tab number dan pilih accounting. Kemudian simbolnya itu bisa kalian lihat di sini. Tergantung mata uang yang mau dipakai yang apa. Kalau kalian pakai US dollar, cari US dollar. Kalau pakai Rp Indonesia ya pakai Rp. Udah diklik aja, kemudian decimal place-nya. Decimal place itu maksudnya koma 00 di belakangnya itu mau dikasih atau tidak. Kalau dia tidak dikasih seperti ini. Kalau misalkan ternyata perlu dikasih, decimal place-nya bisa kalian tambahin. Biasanya kan koma 00 gitu ya. Nah, kalau ini, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tinggal decimal place-nya bisa dienolkan atau ditambahkan. Kemudian tinggal klik OK. Nah, itu format uang. Nah, jadi kan Rp 200.000, Rp 400.000. Meskipun di sini ada Rp, tapi aslinya data ini tetap berupa angka saja. Beda kalau kalian ngetik R ya, R sama P kemudian 200.000 misalnya seperti ini. Ini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau datanya seperti ini, Microsoft Excel akan membaca data ini ini sudah terformat. Misalnya di sini yang nggak terformat ya. Kalau udah terformat mah enak-enak aja, tapi kalau nggak terformat, data itu nanti berupa teks gitu. Jadi R sama P-nya ditambahkan, bukan ketik gitu ya. Jadi jangan diketik ya. Kalau kalian ketik, ketika kalian tambahin R sama P misalnya, nah seperti ini, data ini berupa teks. Lihat di formula dia keluar R sama P. Sementara kalau nanti kita mau penjumlahan, yang bisa dijumlahkan kan angka. Kalau R sama P kan nggak bisa. R ditambah P tambah 200.000, kemudian di bawah tambah Rp 200.000 lagi, itu gimana menjumlahkannya? Kan nggak bisa. Jadi tidak boleh diketik ya. R sama P itu nggak boleh diketik manual, tetapi melalui format gitu. Kemudian kalau tanggal, misalnya seperti ini. Kita mau bikin 12 garis miring 11 garis miring 2020 misalnya. Nah, format ini kan format tanggal ya, garis miring seperti ini. Gimana kalau saya pengennya ini dibuat otomatis? Kalau 11 itu berarti November, kalau 12 itu Desember. Nah, seperti itu gimana? Sama aja. Dari menu format, pilih format cell, kemudian pilih date. Nah, date ini tinggal kalian tentukan. Kalian mau pilih date yang model mana? Yang model garis miring sama seperti tadi. Kalau yang harus ada penyebutan bulannya ya tinggal diklik, pilih aja yang ada penyebutan bulannya. Kemudian lokalnya pastikan Indonesia, itu kalau sesuai dengan kita. Karena kalau luar negeri kan format tanggalnya terbalik, biasanya bulan dulu, tanggal baru tahun gitu ya. Kemudian tinggal di OK. Kalau ada pagar-pagar gini nggak usah khawatir ya, itu artinya kolomnya kurang lebar, tinggal dilebarin aja. Set. Gitu. Udah 12 November 2020. Seperti itu ya. Next, ini macam-macam format data angka. Ini nanti kalian catat ya. Nah, ini macam-macam format data. Ada general, number, currency, accounting, short, date. Kemudian nanti ada lagi long date, time, persentase, fraction, scientific, dan teks. Itu ada banyak di sini, nanti kalian rangkum gitu ya.
Kemudian tugasnya adalah, rangkum materi di atas di buku catatan. Kemudian tugas berikutnya adalah mencari materi untuk pertemuan kita berikutnya. Jadi kalian baca dulu, setelah itu nanti saya kasih rangkumannya baru dibahas. Itu cari tentang worksheet dan pengelolaannya, seperti menambah sheet itu bagaimana caranya, menghapus sheet bagaimana caranya, menyalin sheet, memindahkan sheet, dan menghapus sheet. Itu ya. Itu tugas kalian pada hari ini. Saya rasa cukup itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh japri. Pertemuan pada hari ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat mengerjakan.